Flight Jakarta Cengkareng ke Guangzhou Baiyun Airport, salah satu opsi yang bisa kita ambil adalah via Cathay Airways. Penerbangannya memang tidak direct, tapi tetap bisa dijadikan opsi. Banyak orang yang beranggapan bahwa penerbangan dengan transit itu lebih murah, tapi sebenarnya nggak juga ya. Kalau dilihat di kasus Cathay ini justru lebih mahal loh daripada direct China Southern ataupun Garuda. Alasan utama kami mengapa memilih penerbangan Cathay Pacific ini adalah karena jadwal tiba di Guangzhou-nya pas gitu ya, pagi. Jadi setelah tiba di Guangzhou itu kan sekitar pukul 9 pagi bisa langsung beraktivitas di tempat yang ingin kami tuju. Fasilitasnya satu bagasi 15 kilo dan layanan makan minum selama penerbangan. Ini memang penerbangan tengah malam ya. Jadi tiba di Bandara Soekarno-Hatta itu sekitar pukul 10 atau 11 malam langsung check-in. Tiketnya langsung dapat 2 khas penerbangan transit. Saat transit di Hong Kong, bagasi tidak perlu kita urus lagi karena langsung akan otomatis masuk ke pesawat kedua. Setelah security check-in lalu melewati pemeriksaan imigrasi, cek paspor, bisa langsung masuk ke dalam ya. Ini sudah tiba di ruang tunggu keberangkatan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Bisa ngecas handphone juga karena di sini terdapat banyak stasiun untuk pengecasan handphone ya, gratis. Walaupun di pesawatnya juga nanti bisa sambil ngecas juga sih. Musola Terminal 3 tentunya terdapat di bagian ujung kanan hall keberangkatan lah. Musolanya besar dan bersih banget ya. Tempat wudhunya juga banyak. Pokoknya bagus dah. Setiap kali ke sini kami selalu bertemu dengan penumpang lain atau petugas bandara juga cukup banyak yang beribadah. Setelah itu menunggu kembali di gate keberangkatan kami, gate 8 saat itu. Menjelang gate akan dibuka, seperti biasa sudah cukup banyak yang mengantri untuk masuk. Masuk satu demi satu ya. Ini saat berjalan di lorong Garbarata untuk masuk ke pesawatnya. Pesawatnya adalah Airbus A330-300 dengan konfigurasi tempat duduknya 242, 4 di tengah. Kami suka banget dengan konfigurasi tempat duduk yang seperti ini, karena jika tidak dapat kursi di lorong pun kita hanya praktis perlu melewati satu penumpang saja jika akan ke lorong gitu ya. Kelengkapan seatnya tadi terlihat ada monitor kecil di depan kita, bantal dan selimut juga ada. Selimutnya tampak masih terbungkus plastik laundry. Keduanya diletakkan di dalam kantung kursi bersamaan dengan beberapa buku advertising serta kartu safety. Sementara terlihat penumpang masih terus masuk ke dalam kabin dan menempati tempat duduknya masing-masing. Laci penyimpanan bagasi kabin terdapat di atas row tempat duduk seperti biasa. Kita bisa juga melakukan charge handphone selama dalam penerbangan ya. Seperti terlihat di sini terdapat port USB di bawah monitor. Sementara cara penggunaan monitornya ya samalah dengan penerbangan lainnya. Kita bisa ikuti saja step-stepnya. Please take a few minutes to watch our video. 由而家開始，我哋會展開一段舒適、稱心嘅飛行旅程。請用幾分鐘留意呢段短片。 Safety induction dilakukan via monitor ya. Jadi tidak ada lagi pramugari yang memperagakannya secara langsung seperti dulu biasanya begitu. Sekitar pukul 1 dini hari kurang sedikit pesawat sudah mulai masuk ke runway, siap-siap untuk lepas landas. Ini adalah video saat pesawat lepas landas, lancar ya. Cuaca malam itu di Bandara Soekarno-Hatta juga cukup cerah. Jadi proses lepas landas ataupun mendaratnya pesawat itu seharusnya sih ya lebih mudah lah ya, lebih lancar. Sedikit mengenai pesawat Airbus A330-300 ini sendiri, ini adalah pesawat dengan mesin ganda, total 2 mesin ya. Masing-masing terdapat di bagian bawah sayap kanan dan kiri. Daya angkutnya adalah antara 250 hingga 440 orang penumpang. Pesawat ini digadang-gadang memiliki cost efficiency dan profitability yang sangat tinggi. Maksudnya punya lower total operating cost per seat lah ya, dibandingkan dengan pesawat lain yang seukuran. Seperti tadi telah kami singgung bahwa untuk kelas ekonomi konfigurasi seatnya adalah 242. Kecuali pada 5 baris paling belakang itu konfigurasinya adalah 232. Karena kan bentuk bodi pesawat makin ke belakang itu makin mengerucut, mengecil gitu ya. Jadi nggak cukup untuk 4 seat di tengah. Sambil melihat-lihat beberapa buku yang terdapat di bucket seat depan, tidak berapa lama pramugari sudah menyuguhkan menu makan malam. Ternyata menu makannya itu simple banget, hanya pakai kotak gitu ya.
roti dan buah saja isinya. Untungnya tadi sebelum boarding kayaknya sih semua penumpang sudah makan dulu gitu, makan malam. Oke lah, berarti cuma light dinner saja. Ini kayaknya udah bukan dinner karena udah masuk dini hari gitu ya. Sebelum akhirnya satu persatu penumpang mulai tidur. Di bawah adalah laut, beberapa titik kecil terlihat, mungkin ada kapal nelayan di bawah sana ya. Saat itu posisi pesawat sudah dekat dengan Hong Kong, sudah akan mendarat ini. Bandar Udara Internasional Hong Kong itu singkatan IATA-nya HKG ya. Nama lainnya adalah Bandar Udara Chek Lap Kok. Sesuai dengan namanya, bandara ini terletak di Pulau Chek Lap Kok. Dekat sekali juga dengan lokasi Hong Kong Disneyland. Di sebelah kiri kita terlihat jembatan Kang Chuao, jembatan di atas laut yang menghubungkan Makau dan Hong Kong. Panjang total 55 km. Lampu-lampunya kelihatan ya memanjang di sebelah kiri lintasan pesawat. Jembatan Hong Kong Zhuhai Makau ini merupakan jembatan penyeberangan laut terpanjang di dunia loh. Penyelesaiannya butuh waktu 9 tahun. Jembatan ini dapat mengurangi waktu tempuh perjalanan feri Hong Kong Makau yang tadinya 1 jam menjadi sekitar 30 menit perjalanan dengan mobil. Terlihat pada video bahwa kondisi sayap pesawat ini sudah siap mendarat ya. Memang sudah akan segera landing. Bandara di Pulau Chek Lap Kok ini dibuka pada tahun 1998 dan menjadi salah satu pusat transit yang penting di dunia. Kapasitas penumpang tahunannya adalah sekitar 87 juta penumpang. Bandara ini menjadi pusat operasi maskapai Cathay Airways yang kami tumpangi ya. Selain juga Dragon Air dan Air Hong Kong. Cuaca pagi itu saat pesawat akan mendarat juga alhamdulillah cerah. By the way, tadi kami sudah sholat subuh di atas pesawat ya. Karena kalau menunggu landing itu sudah telat. Bandara Hong Kong memiliki 2 buah landas pacu dengan panjang 3.800 meter dan lebar 60 meter. Keduanya dibedakan sebagai landasan utara dan selatan. Terlihat di sini adalah video saat pesawat sudah tiba di terminal kedatangan. Garbaratanya juga sudah mulai dihubungkan. Ini adalah saat penumpang meninggalkan pesawat. Satu persatu saja dan tidak usah terburu-buru lah ya, supaya tertib semuanya. Dulu Bandara Hong Kong lama adalah Bandara Internasional Kai Tak. Bandara baru atau Chek Lap Kok ini dibangun untuk menggantikan Kai Tak di atas pulau buatan sebenarnya, direklamasi dari Pulau Chek Lap Kok dan Pulau Lam Chau. Luas akhir bandara ini adalah 12,48 km persegi, yang 25% dari luas tersebut itu adalah kedua pulau yang direklamasi. Saat itu kami mengikuti saja arah untuk menuju ke hall transfer. Karena Bandara Hong Kong ini memang bukan tujuan akhir kami. Kami kan akhirnya akan ke Guangzhou ya. Kami langsung saja menuju ke gate keberangkatan penerbangan kedua dari Hong Kong ke Guangzhou. Tinggal mengikuti saja arah ke gate keberangkatan sesuai yang tertera pada tiket saat kami check-in di Soekarno-Hatta kemarin malamnya. Saat mengecek Google Maps, kami tahu posisi dari Blue Dots pada Google Maps kami. Ternyata ada di sisi timur bandara. Bandara Hong Kong ini terlihat berada di sebelah utara Pulau Lantau. Disneyland Hong Kong berada sekitar 15 km di sebelah timur bandara Hong Kong ini. Naik mobil atau taksi itu 12 menit saja. Ini adalah suasana di ruang tunggu keberangkatan Terminal 1 Gate 2. Kalau dari schedule sih kami mendarat itu pukul 6.05, sedangkan berangkat lagi itu dengan flight berikutnya 7.50. Jadi teoritis total ada sekitar 2 jam menunggu. Tapi kan saat turun dari pesawat pertama itu ya butuh waktu juga. Katakanlah tiba di ruang tunggu keberangkatan itu sekitar pukul 7 kurang, ya berarti menunggunya sekitar setengah jam lah ya. Karena pukul 7.30 itu harusnya sudah naik dalam pesawat, sudah boarding. Ngecas handphone selagi kita menunggu juga tentunya bisa. Kurang lebih sekitar pukul 7 lebih 10, 7 seperempat lah penumpang sudah bisa naik ke pesawat, sudah bisa boarding. Tepat waktu ya kurang lebih jadwalnya. Penerbangan dari Hong Kong ke Guangzhou itu kurang lebih 1 jam. Mirip-mirip dari Shenzhen ke Guangzhou lah ya, karena Shenzhen itu kan di utaranya Hong Kong. Antri sedikit di garbaratanya. Pesawatnya ternyata juga menggunakan Airbus A330-300, persis sama seperti yang kami tumpangi dari Soekarno-Hatta sebelumnya. Maka ya otomatis kelengkapan yang didapatkan oleh penumpang juga sama. Seperti terlihat di sini ya, ruang untuk kaki juga sama seperti tadi.
Monitor TV pribadinya juga sama, dengan USB port untuk mengecas handphone. Konfigurasi tempat duduk untuk di economy class juga 242. Seat bucket pun juga berisi kartu safety, serta beberapa buku advertising. Mungkin ingin melakukan in-flight shopping atau apapun itu. Keseluruhan kondisi pesawat KT sejak pesawat pertama dari Jakarta sampai ke Hong Kong, serta kami naik dari Hong Kong ke Guangzhou ini ya bersih, standar ya, semuanya juga oke, tidak ada masalah. Koleksi film dan video yang bisa ditonton selama penerbangan juga banyak ya tersedia, kita bisa milih saja sesuai dengan selera. Ini adalah video saat pesawat mulai bergerak meninggalkan hall keberangkatan, lalu siap untuk tinggal landas di landas pacu. Sekitar pukul 8 lebih sedikit lah pesawat sudah mengangkasa ya, sesuai jadwal. Beberapa teman bertanya, bagaimana sih saat pesawat KT ini lepas landas atau mendarat, apakah bergetar atau gimana, pilotnya kasar atau enggak gitu. Kalau pengalaman kami sih enggak ya, cukup halus ini saat mendarat apalagi. Yang dulu ya sempat kami rasakan agak kasar itu China Southern, tapi belakangan juga sudah lebih halus pilotnya dalam melakukan landing terutama. Kalau Garuda kan dari dulu sih yang kami rasakan itu halus. Thai Air juga cukup nyaman saat melakukan take off dan landing. Tidak lama setelah take off, pramugari mulai membagikan makanan. In-flight menunya ternyata juga simple ya, sama seperti penerbangan dari Jakarta semalam. Hanya menu roti, kemudian kue, serta air mineral. Itu saja sih ya, terlalu simple sih menurut kami. Apalagi ini kan sebenarnya jam sarapan ya. Tapi ya nggak tahu juga apakah pertimbangannya karena penerbangan dari Hong Kong ke Guangzhou ini kan singkat saja ya. Jadi biasanya memang tidak ada menu makanan berat. Oke, ini adalah video saat kami sudah akan mendarat di Bandara Baiyun, Guangzhou. Baiyun itu artinya awan putih gitu ya. Pesawat tampak mendekati landas pacu dari arah timur. Cuaca juga alhamdulillah cerah banget. Bertahan ini cuaca regional kayaknya sejak dari Jakarta juga sedang bagus. Oke, jadi secara keseluruhan pengalaman kami menaiki flight KT dari Jakarta Hong Kong lalu lanjut Hong Kong Guangzhou adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa kondisi pesawatnya oke banget, Airbus badan lebar, konfigurasi seat ekonominya 242, pesawatnya bersih dan terkesan maintenance-nya ini bagus. Tidak ada getaran berlebihan atau apapun itu. Pilotnya juga dalam melakukan take off dan landing itu halus. Pelayanan pramugarinya profesional dan baik. Sayang aja bahwa menu makanan selama dalam perjalanannya menurut kami kurang. Karena hanya roti dan kue, tidak ada makanan beratnya. Hal penting berikutnya adalah jadwal. Selain penerbangan transit dengan KT, kami juga pernah mencoba rute Jakarta-Guangzhou dengan Thai Air Asia. Penerbangan sore dari Soekarno-Hatta, lalu transit di Don Mueang, Bangkok. Lanjut second flight ke Guangzhou, tiba di Guangzhou sekitar pukul 4:30 pagi. Ketika itu karena kami mengejar penerbangan domestik berikutnya pukul 8 pagi. Jadi semua memang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Setelah turun dari pesawat di Guangzhou, tentunya kita mengikuti prosedur imigrasi setempat, mengambil bagasi, lalu selesai. Kami pun bisa melanjutkan aktivitas pagi itu sebagaimana yang direncanakan. Oke, demikian experience kami. Flight Jakarta-Guangzhou, transit di Hong Kong dengan KT Air. Semoga bisa menjadi referensi. Goodbye.